Jelas sudah ya. Prinsipnya undangan kita pertama kepada IPW selesai. Clear? Apakah kita mau tutup dulu baru nanti kita bicara yang tertutup nanti, atau Bapak mau menyampaikan isyarat yang paling tidak pengantar terus kita tutup selesai, kalau ada masukan-masukan kita dalam pertemuan yang berbeda. Artinya secara khusus untuk tema ini clear sudah. Oke? Ada yang mau disampaikan? Ini menarik yang disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Dr. Habibur Rahman, yang saya sudah kenal lama juga sebagai aktivis ya. Junior. Enggak, sama saja kita. Saya masih di jalan ini, jalan aktivis ya. Jadi begini Pak Ketua, ini menarik ini. Ada hak publik untuk tahu ya, hak publik. Jadi saya mau sampaikan tidak sebut nama ya, tapi background. Oke. Ya. 11 Juli 2022 sebelum Karopenmas menyampaikan melansir berita tembak-menembak, pelecehan, pengancaman ya, IPW menyatakan tadi 3 hal. Bentuk TGPF, kemudian nonaktifkan Irjen FS, dan kasus ini janggal. Sudah dengan semua analisisnya. 12-13 Juli saya ulang lagi, IPW menyatakan adanya obstruction of justice. Hari ini 97 orang yang diduga melanggar kode etik dan ada yang kena obstruction of justice. Nah, pada tanggal 12 ya, ini baru masuk ini ya, soal hubung menghubungi. Kalau tidak salah 12 malam ya, saya lupa itu. Ada 2 anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, WA-nya ada di saya ya, WA. Yang satu mengirim WA berita dari Komnas Perempuan yang intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi. Ternyata Nyonya PC sekarang tersangka kan. 2 berita. Karena banyak sekali itu tertumpuk, akhirnya yang bersangkutan menelpon saya 12 Juli ya. Setelah kita rilis semuanya itu, hubungi saya, ada satu sedikit ketegangan ketika saya dihubungi, karena saya tersinggung ketika dia bilang panggil Dinda ya. Orang ini saya tidak tahu ya, saya tidak sebut namanya. Memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak? Yang pasti saya ini tidak pernah menjadi adik asuhnya ya. Dia bahkan ketika dia menjadi pengurus satu organisasi hak asasi manusia, saya sudah wakil ketuanya di Jakarta nasional. Dia memanggil saya Dinda. Saya tersinggung. Jadi Anda menyebut saya Dinda dan Sugeng Teguh Santoso ini, Anda menyebut saya Dinda dan Anda Kanda, saya bilang. Di telepon, saya marah saya. Tapi dia akhirnya kaget ya, rupanya saya tidak bisa digertak begitu ya. Saya mungkin juga suara itu dia buka karena ada seseorang mungkin. Dia mau mengkooptasi saya dengan kata Dinda. Saya bilang, jangan main-main begini dengan saya. Akhirnya reda, pembicaraan reda. Udahlah, saya bilang, kita ngopi aja, saya bilang. Ada apa, bos? Saya bilang. Dia cerita soal FS. Poinnya, ada satu kata tapi saya tidak, kalau kata itu saya sebut, ini bisa diduga siapa. Saya tidak mau katakan itu, kata itu ya. Nanti itu pun tertutup saja. Jadi dia bilang, FS ini korban ya. FS ini dizolimi ya. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Saya dengarin. Oh, jadi bagaimana, bos? Ya begitu. Jadi kejadiannya seperti itu. Ya, bahwa dia itu istrinya dilecehkan. Persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh Karopenmas. Ya, saya bilang oke. Informasi ini saya tampung. Itu tanggal 12. Kalau tidak salah ada lagi satu, tapi ini tidak dalam intensi mempengaruhi ya. Saya paham benar soal kode etik, ya. Karena saya penyusun kode etik advokat. Di dalam kode etik itu mempengaruhi itu kena loh, ya. Mempengaruhi proses penegakan hukum
di dalam kode etik DPR ada diatur. Ini kan proses hukum. Saya diyakinkan untuk bisa menerima penjelasannya. Sudah, itu satu. Ada lagi satu anggota DPR tidak, dia menelpon, saya telepon balik karena dia tanya, ada apa sih latar belakangnya? Saya cuma nelpon sama dia, oh enggak, ini bang soal kasus Sambo ini menurut saya janggal. Dia tidak mempengaruhi kalau ini. Benar. Tapi dia tersinggung sama saya. Justru dia yang tersinggung, chat-chatan sama saya panjang. Padahal bang, saya kan gak bilang abang mempengaruhi di publik. Saya bilang, ada apa salah apa? Saya bilang. Itu 2. Tanggal 15 Juli. Ada satu kombes dari Mabes Polri, Mbak Intelkam, datang menemui saya kali ini. Sama ceritanya persis seperti anggota DPR yang pertama. Pelecehan, ya. Kemudian korban, dia marah kalau bisa ditembak. FSU tidak ada di lokasi, ya, sedang PCR. Lalu saya kan menganalisis dan saya punya informasi. Jadi saya tetap tidak ada pada mereka tawaran uang sama saya. Karena selama saya menjalani sebagai aktivis, nyaris tidak ada yang berani nawarin duit ke saya. Ya, oh, gitu. Jadi itu Pak. Jadi 3 ini ya. Jadi kalau mau didalami, saya berharap ini informasinya sampai di sini saja ya. Tapi kalau didalami tertutup, saya minta tertutup tentang identitas dan hal-hal lain. Terima kasih. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Karena masukannya jelas. Saya tidak mengadu loh ya. Saya tidak membuat. Anda mengadu pun nggak masalah. Di sini tempat mengadu kalau soal etika apa semuanya. Mengadu lah. Enggak, pimpinan. Biasa Sedikit saja, Oke, sedikit. silakan. Baik, terima kasih pimpinan.